4 karakter binatang yang ada pada diri manusia. Coba ingat nih Pak. Karakter yang pertama itu seperti lebah. Itu karakter yang paling dicintai oleh Allah. Sampai di Al-Quran ada surat namanya An-Nahl, surat lebah. Apa karakteristik lebah ini? Suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Dia pergi ke bunga-bunga mengambil saripati yang baik-baik di bunga-bunga itu. Di bunga ini diambil baiknya, di bunga ini diambil baiknya, di bunga ini diambil baiknya. Akhirnya lebah menghasilkan manfaat madu. Lebah suka berjamaah di tempat yang indah-indah, dia memberi manfaat bagi manusia. Tapi lebah jangan diganggu Pak. Kalau diganggu dia serbu Pak. Coba kemarin saya lihat di TikTok tuh orang lempar sarang lebah Pak, dikejar Pak. Masuk ke dalam danau Pak, pakai bambu, bernafas masuk dia ke bambu tuh Pak. Ditungguin kapan orang ini turun. Lebah jangan diganggu Pak. Orang Islam seperti lebah. Kita memberi manfaat tapi jangan ganggu Pak. Jangan ganggu. Siap jadi lebah ya. Kita ini keluarga lebah Pak. Tak cari musuh, nggak mau cari musuh. Tapi kalau ada nggak mundur juga Pak. Nggak boleh Pak. Rasulullah SAW itu 26 kali memimpin perang Pak. Oh Rasulullah dakwah dengan kelembutan. Nah Bapak salah itu. Tak paham sejarah Bapak. Rasulullah itu berdakwah dengan hikmah. Nabi tahu kapan harus diam, Nabi tahu kapan harus lembut, Nabi tahu kapan harus nyuapin orang makan, dan Nabi tahu kapan harus tampar orang. Nabi tahu kapan harus ngasah pedang, ada waktunya. Kalau kata Buya Hamka, kalau agamamu dinistakan dan kamu tidak marah, gantilah bajumu dengan kain kafan, mati aja Pak, ada guna hidup di dunia. Jelas orang menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina agama. Bapak santai aja, nggak ada kemarahan. Nah ini bahaya. Mati aja, ganti bajumu dengan kain kafan, kata Buya Hamka. Tidak ada waktunya kita marah. Ada karakter kedua seperti lalat. Lalat suka berjamaah di tempat yang jorok-jorok, memberi mudarat bagi umat. Yang ketiga seperti anjing. Anjing itu nggak suka berjamaah Pak. Kemana-mana sendiri-sendiri aja. Dia makan, dia tahu nggak habis itu makanan. Ada teman yang mau ikut makan, dia gonggong Pak. Itu anjing. Dan yang keempat karakter seperti babi. Babi itu Pak kalau masuk ke taman bunga yang sangat indah, ada bunga ros, bunga mawar, ada stroberi, banyak keindahan di taman itu. Babi nggak terkesan dengan semua keindahan itu. Apa yang dia cari? Comberan. Jadi kalau ada orang datang ke majelis ilmu, dengar ceramah, 1 jam ustadznya ceramah, 2 jam ustadznya ceramah, kemudian dia tunggu kapanlah salah ustadznya. Dia tunggu Pak. Pas nampak ada salah omong, dipotong sama dia tuh, di post di YouTube. Itu babi Pak. Ini karakter babi. Dia nggak terkesan dengan keindahan-keindahan, dia nggak terkesan dengan nasihat-nasihat baik, yang dicari salahnya. Kadang-kadang dipotong tuh jadi framing, jadi berubah Pak. Kalimat itu kalau dipotong masalah Pak. Titik jadi koma itu jadi masalah besar Pak. Titik jadi koma itu jadi masalah besar. Ya. Kalau ada orang bilang, saya sering sampaikan, haram hukumnya membaca Al-Quran di dalam WC. Kau dipotong sampai baca Al-Quran, itu jadi masalah kan? Wih, haram hukum baca Al-Quran katanya. Padahal di dalam WC-nya ada di ujungnya itu Pak. Hati-hati Pak dengan framing. Kayak ada tuh, saya sama Ustaz Abdul Somad diundang di Masjid Nur Setiasi, tahu? Yang di Bekasi, masjidnya bagus nih. Punya Pak Heru yang ada pom bensin di depannya. Ya. Lalu Ustaz Abdul Somad, saya duduk paling depan Pak. Beliau bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Bercerita tentang surga. Dia lihat saya pakai tongkat Pak. Sambil bergurau, Ustaz Abdul Somad bercerita tentang tongkat Nabi Musa membelah 12 lautan. Laut Merah berubah jadi 12 jalan. Oh ini kalau tongkat dari Sulaiman ini dipukulkan ke tanah, terpancar 12 pom bensin. Ketawa aja maaf Pak. Kan? Dipotong sama orang jahat Pak. Di judulnya kurafat. Kurafat.
Jahatnya Pak. Ribu-ribu orang caci maki saya Pak. Itu gurauan Pak. Asbabnya ada, kita ceramah di pom bensin. Yang punya masjid, Pak Heru untuk menghibur beliau. Oh, sebab tongkat di Aceh lah. Kau pukul kalau tongkatmu ke tanah itu biar pemancar 12 pom bensin di Aceh itu. Susah minyak di sana. Dan banyak orang jahat Pak. Bahkan ada orang-orang terpandang yang ikut memposting itu Pak. Jahat Pak. Nah, itu babi-babi itu Pak. Karakter babi. Mencari keburukan, menyebarkan keburukan. Orang baik seperti lebah. Dia hinggap di setiap tempat mengambil kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak hati-hati Pak, di sosial media ada framing namanya Pak. Di sosmed itu Pak, antum bisa di framing jahat sama orang dan habis semua itu marwah kita Pak, dihina sama orang-orang jahil. Nah, tapi kalau udah di sosmed itu harus pikir juga, santai-santai juga Pak. Saya bilang ini banyak juga orang-orang yang ternyata tidak berakal. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah, jadilah seperti lebah, suka berjamaah di tempat yang indah-indah, memberi manfaat bagi manusia. Ya, sebaik-baik manusia siapa? Manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, maka kebaikan-kebaikan itu bernilai kalau iman kita betul. Kalau iman kita betul, amal kita betul. Amal yang betul itu amal apa? Amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi, hidup kelas sunnah. Saya sedang membuat sebuah komunitas sederhana Pak di Cibubur ini, namanya komunitas minum tangan kanan Pak. Tidak boleh yang minum tangan kiri bergabung di komunitas itu. Membernya dikit banget. Saya sudah survei Pak. Saya ini orang awak orang Minang Pak, suka datang ke Baralek Gadang Pak. Apa itu Baralek Gadang? Pesta pernikahan. Pernah satu kali saya duduk di satu pernikahan, ribu-ribu orang hadir undangan. Saya bukan tajasus, saya cuma mau melihat saja berapa orang yang minum tangan kanan duduk baca bismillah. Hasil survei itu Pak nggak sampai 10%. Hampir semua tokoh masyarakat yang hadir diundang itu Pak, orang-orang terpandang minum tangan kiri Pak. Tanpa perasaan bersalah. Padahal itu melanggar syariat. Rasulullah katakan tidak ada minum tangan kiri kecuali syaitan. Saya Pak memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan itu 3 bulan prosesnya. Berapa bulan? 3 bulan Pak. 3 kali saya keluar 3 hari Pak dengan teman-teman jamaah tabligh. Kan tiap bulan 3 hari itu. 27 hari di rumah sama anak istri, 3 hari di masjid. Saya datang ke sini dikawal sama 5 orang jenderalnya Pak. Lagi itikaf 3 hari di Masjid An-Nimah. 13 orang perwira, polisi aktif dan sebagian ada yang pensiun yang aktif. 3 hari. Ya, jadi saya setiap bulan itu meluangkan waktu 3 hari di masjid, 3 hari, 3 hari. Saya ingat saya 3 kali saya keluar 3 hari baru pindah tangan kiri ke tangan kanan. Itu gara-gara apa? Saya ingat Ustaz Abdullah almarhum, kami lagi makan di Nampan berjamaah. Lalu saya ngambil air minum kayak gini Pak. Tangan kan kotor. Saya ambil gelas tangan kiri, saya minum tangan kanan. Sama Ustaz Abdullah ini, dipukul tangan saya Pak, pecah gelasnya. Saya berdiri Pak, emosi saya. Ustaz, ini tangan kanan loh Ustaz. Apa dia kata? Lebih baik kau kotor itu gelas daripada kotor itu sunnah. Lebih baik kamu mengotori gelas daripada mengotori sunnah. Saya salat taubat, nangis sama Allah, ya Allah, tolong hamba ya Allah. Minta minum tangan kanan aja, bisa nggak izinkan hamba minum tangan kanan? Berilah hamba hidayah ya Allah, minum tangan kanan. Karena minum tangan kanan ini agama, perlu hidayah Pak. Bapak nggak percaya, coba nanti habis ini kita minum. Coba Bapak hitung Pak, direkam foto. Karena Bapak ini nggak sadar kadang-kadang kita Pak. Karena udah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun hidup di dunia minum tangan kiri, tak ada yang tegur Pak. Pulang ke rumah nanti, di print, taruh di tempat makan Pak. Hai guys, minum tangan kanan ya. Jangan marah kalau ditegur Pak. Dan duduk, itu sunnah. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan itu sunnah Pak. Satu hadis ribuan amalnya. Salaman tangan apa? Kanan. Berpelukan dari sebelah kanan. Masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Masuk WC kaki kiri. Keluar kaki kanan.
Pakai baju sebelah kanan, melepas baju sebelah kiri. Jadi kalau berwudu ini Pak, tangan kita kan panjang nih. Mana yang duluan digulung Pak? Kalau mau berwudu. Kiri dulu. Ini kan melepas nih. Pas menurunkan mana duluan? Kanan dulu. Ini memasang. Ini tidak ada di kitab, tapi Habib Umar bin Hafiz pernah sampaikan ini. Orang-orang ahlus sunnah, orang-orang yang mencintai Rasulullah, dia akan mencintai semua yang disabdakan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepada aku, dan siapa mencintai aku bersama-sama denganku di dalam surga. Coba hidupkan sunnah Nabi. Ini banyak sunnah. Ini sorban ini sunnah, cilak mata sunnah, motong kumis sunnah, panjangkan jenggot sunnah, pakai siwak sunnah, cabut bulu ketek sunnah, mencukur bulu kemaluan sunnah, motong kuku sunnah, pakai wangi-wangian sunnah. Coba Pak pulang ke rumah tadi angkat ketek Pak, kalau masih gondrong Pak cabut itu Pak. Oh, sakit cabut, cukur aja. Benar Pak. Nah, ini sunnah, jangan diremehkan Pak. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah, hari ini umat akhir zaman meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Kalau kita kasih tahu Pak, apa jawaban umat? Itu kan sunnah. Nah, terus kalau sunnah kenapa? Apa harus ditinggalkan? Bahkan ini perintah Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, kabarkan kepada seluruh umatmu kalau kalian benar-benar mencintai aku, fattabi'uni. Kalau betul cinta sama Allah, hidupkan sunnah. Semakin dekat dengan sunnah, semakin dekat dengan Allah. Jauh dari sunnah, jauh dari Allah. Dan apa sunnah Nabi yang paling dahsyat? Sunnahul Huda, salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Tidak ada karomah umat akhir zaman, kata para ulama, yang melebihi karomah orang yang 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak ada yang di atas itu. Tidak boleh orang terbang, sakti, berapi tangannya, belajar dari ini biasa. Burung juga terbang, betul nggak? Oh, ini wali ini, tapi nggak sholat di masjid. Saya nggak percaya Pak. Ini bapak-bapak ini wali kekasih Allah semuanya, amin. Ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Apa lagi Pak? Nah, habis ini apa lagi coba? Tunggu isyraq. Setelah isyraq terbit matahari kita salat 2 rakaat salat isyraq, pahalanya haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi ulang sempurnanya. Habis itu minum teh talua di depan kan, lontong, udah bahagia sepanjang hari Pak. Hah? Bapak dapat duit 1 miliar senang nggak Pak? Orang tiba-tiba bawa duit nih 1 tas, nih pasti kita semua senang Pak. Alhamdulillah senangnya. Tapi kata orang Pak ambil nih duitnya, tapi besok pagi Bapak tak bangun ya? Maksudnya Bapak pilih bangun besok subuh atau duit 1 miliar, pilih mana Pak? Hah? Atau duit 1 triliun lah, tapi besok pagi nggak bisa bangun lagi. Kenapa ketika bangun pagi kita tidak gembira seperti dapat duit miliaran itu? Mesti kan bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Udara subuh ini wangi Pak, karena tidak bercampur dengan nafas orang munafik. Salat subuh dan isya berat bagi orang munafik. Dan salat subuh berjamaah ini Pak, seperti pahalanya salat tahajud sepanjang malam. Apa lagi Pak? Bapak kurang apa lagi Pak? Habis subuh ini kurang apa lagi? Masih galau jam 7? Nggak boleh Pak. Kita cuma nunggu waktu duha aja, habis itu setelah duha, kalaulah sebentar, zuhur di masjid lagi, betul nggak? Asar. Jadi hidup di dunia hanya menunggu-nunggu waktu sholat aja Pak. Waktu kita lahir kita diazankan, tidak disolatkan. Waktu mati disolatkan, tidak diazankan. Jadi hidup di dunia ini begitu singkat seperti menunggu waktu sholat saja. Ya, waktu lahir kita menangis, orang tersenyum. Mudah-mudahan ketika kita mati, kita yang tersenyum, orang yang menangis. Jangan sampai kita mati orang sujud syukur. Matilah, alhamdulillah, mati juga akhirnya. Siap semua jadi orang baik Pak ya. Jangan lelah jadi orang baik, jangan capek jadi orang baik. Biar orang jahat sama kita balas dengan kebaikan.
Itulah karakternya orang-orang mukmin. Suka membalas kejahatan dengan kebaikan, belajar dari pohon mangga, dilempar batu, dibalas dengan buah. Bisa nggak Pak?